Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana Rismon, salah satu tersangka klaster kedua, lagi-lagi mengeluarkan sebuah statement yang menurut saya sangat-sangat bisa merugikan rekan seperjuangannya, seperti Roy Suryo, Tifa, dan juga penasihat hukumnya, yakni Refly Harun. Karena di sebuah dialog stasiun TV, Rismon kok malah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu identik. Loh. Apa-apaan ini? Mungkin ini mirip-mirip seperti statement dari Bonatua. Nah, kira-kira identik apanya nih? Nanti kita simak videonya ya. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Opung Parbela lagi-lagi merosting seorang Tifa yang konon kabarnya sudah mengakui kalau dirinya ini sebenarnya bukan lulusan doktor atau belum doktor lah teman-teman. Waduh. Padahal selama ini kalau kita dengar dia dipanggil doktor gitu ya kan, Doktor Tifa. Waduh, keren kali orang-orang ini. Rupanya akhirnya dia mengakui teman-teman. Tapi ya nantilah kita simak seperti apa sentilan-sentilan halus dari Opung Parbela ya. Nah, sebelum kita mulai videonya, saya punya informasi yang sangat penting bahwa hari ini dua orang saksi, yakni Joshua Sinambela dan juga Bang Roni Teguh akan diperiksa Polda Metro terkait dengan laporan Bang Bil mengenai ijazah dari Rismon. Dan nanti kita update informasinya di sore hari nanti. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Baik Bang Rismon, tapi Anda masih sependapat tidak yang dikatakan Bang Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi itu 99% palsu? Ya itu kan berdasarkan metodologi Pak Roy Suryo. Saya juga hal yang sama, kan? Nah terakhir juga kita temui dari salinan ijazah untuk dipakai dalam pencalonan wali kota 2005-2010 itu kita temui identik dalam posisi stempel Universitas Gadjah Mada maupun tanda tangan. Identik. Ya, posisinya baik translasi maupun rotasi itu tidak ada variasi sama sekali. Ya, Oke. Di samping tidak ada tanggal. Identik Nah, kami temukan setelah kami analisa terbaru bahwa salinan ijazah yang terlegalisir itu identik. Jadi sekarang saya mau bilang sama mereka yang pendukung Roy Suryo yang bilang Pak Jokowi itu pengecut, takut dan segala macam, nggak ada cerita. Yang pengecut dan takut mungkin adalah ya Roy dan kawan-kawan nih sekarang. Sejak awal kan Pak Jokowi tidak melaporkan soal ijazah. Ketika dia datang ke polisi, dia bilang bahwa saya dicemarkan nama baik saya. Jadi sejak awal persoalannya adalah soal pencemaran nama baik dan fitnah. Saya setuju tuh Pak bahwa pernyataan terakhir ini itu mengindikasikan bahwa mereka sedang ketakutan. Dan caranya memang menjadi terkesan kekanak-kanakan kan. Mengatakan SP3. Kenapa minta SP3? Itu artinya mintanya ke polisi ya. Polisi sudah mulai polisi, kan? takut, sudah Buat mulai sekarang takut. sebetulnya nggak bisa lagi. Karena ranahnya udah ada di kejaksaan. Di kejaksaan. Ada dua lembaga udah. Pada akhirnya, di salah satu stasiun televisi kemarin, ya, Tifa mengaku bahwasanya dia bukanlah seorang doktor. Waduh. Pada akhirnya udah ngaku di satu-satu nih. Waduh. Sama seperti Rismon ketika di sidang kemarin, nggak berani dia mengaku dokter dari Yamaguchi. Dia hanya mengaku bahwasanya dia lulusan UGM. Mulai tumbang ya Apalagi kan? semenjak dia dilaporkan oleh YouTuber Nusantara, dilaporkan oleh Bang Bil Offside. Waduh. Makin kesini makin jarang dia kelihatan di TV. Karena nanti takut ditanyai, kau ini dokter apa bukan? Aku nggak tahu si Tifa mengaku dia itu bukan dokter apa gara-gara Rismon hampir ketahuan bahwasanya gelar doktornya palsu yang ada di Jepang sana. Waduh. Nggak tahu ya, aku nanya. Diduga palsu, Opung. Nanti kena somasi lagi kau. Ya pula ya. Oh iya, gelar doktor Rismon yang diduga palsu. Diduga palsu.
Saya itu dalam berbagai macam forum, baik resmi maupun tidak resmi, baik di webinar-webinar, seminar-seminar, di mana saya menjadi narasumber, menjadi pembicara, baik saya bicara di postingan-postingan saya, di berbagai sosial media, di berbagai channel saya tidak pernah satu kali pun menyebut saya adalah seorang dokter. Tidak Lulusan pernah bla, 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 sekalipun. tidak Ya, pernah. Jadi kalau STF Driarkara itu mau protes, itu bukan protes kepada Dokter Tifa, tapi harusnya protes kepada www ini, situs-situs ini dong. Mereka itu sama sekali tidak pernah wawancara langsung kepada Situs saya. lalalala, Mereka tidak apaan pernah itu? sekalipun melakukan verifikasi kepada saya. Oh, termasuk itu ya, jenderal-jenderal itu ya. Termasuk juga lawyer-lawyer dan juga para pendukung kalian ya. Iya. Nggak pernah verifikasi. Masa sih nggak pernah verifikasi kalau kau itu bukan dokter? Kok bisa mereka bilang kau dokter? Ngeri kali ya. Kamu ketahuan. Jadi kayak aku nggak tahu ya, ini stasiun TV ya atau di podcast ya. Yang penting pengakuannya dia bukan seorang dokter. Kayaknya podcast pribadi Makanya deh. ketika dia ya di debat sama siapa namanya tuh, sama si Andi Aswan ya, dia kelabakan menjawab bahwasanya dia itu bukan seorang dokter. Waduh, kasihan kali ya kan. Tifa kepanasan saat gelar doktornya dipertanyakan Andi Azwan. Pertanyaan saya begini, tadi dokter Tifa itu mengatakan dapat gelar doktor dari UI ya, betul ya? Kandidat dokter saya. Oh, kandidat Tahun berapa ya? Lihat dong doktor. di Google. Saya melihat di Dikti tahun 2013-2014 Anda itu Saya ke Norwegia waktu itu, Mas. Ke Norwegia. Yang ada Mas. Mengundurkan diri. Anda itu bukan dokter, saya kandidat, Mas. Kandidat, Mas. Mengundurkan diri 2023 mengundurkan diri. Nggak tahu tadi 2023 atau 2013. Emang opung Mengundurkan lucu diri, banget ya. Ya, apa namanya dari apa program doktoral yang ada di UI. Kenapa Mbak nggak sanggup? Nggak sanggup ya Saya kan. waktu itu ke Norwegia, Mas. Mau ke Norwegia, mau ke planet Mars, mau ke planet Pluto, ya kan? Tapi ya masyarakat ternyata tertipu, apalagi para pendukung kalian itu. Ternyata kau bukan dokter. Dokter. Nama baik ini Pak Jokowi menurut saya kalau sudah masuk ke dalam level ini pasti suatu saat harus tunjukkan ijazahnya kan? Tapi di mana dia tunjukkan ijazahnya? Di depan orang yang berwenang apa pengadilan? Jadi korban yang harus menunjukkan buktinya nanti gitu. Setiap orang dituduh-tuduh aja sembarangan. Sementara orang yang menuduh ini nggak ada konsekuensi hukum. Kan sama aja kayak kalian misalnya. Misalnya dituduh. Ini rumah ini bukan rumah kamu. Ada aja orang sembarangan nuduh, bikin berita apa segala macam. Tiap hari aja dia bilang, ini rumah bukan rumah kamu, ngapain kamu tinggal di sini? Terus kamu tunjukin. Harus nunjukin suratnya ke orang yang nggak punya kewenangan dan nggak punya hak untuk kamu tunjukkan itu. Kan yang berhak, misalnya yang berhak punya kewenangan, harusnya kita melihatkan dokumen kita itu kan hanya ke orang yang punya kewenangan. Siapa? Pengadilan. Kamu dituduh bukan suaminya siapa, terus kamu, oh ini kamu nikah saya. Gitu. Tapi orang yang nuduh-nuduh sembarang ini dapat konsekuensi enggak? Gitu. Memang simpel bilang, kamu kan tinggal tunjukkan itu. Tapi ini akan memberikan presiden, nanti ada orang lain dipersoalkan soal apa, dan dia juga yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Betul. Nah, lebih baik kita buka aja di pengadilan yang ada konsekuensi hukum buat masing-masing pihak, biar orang nanti bisa belajar, nggak boleh sembarangan menuduh orang yang enggak gitu. Iya. Biar publik juga belajar ini, nggak boleh sembarangan ngomong aja. Kebebasan berbicara itu bukan berarti Anda boleh sembarangan ngomong. Kebebasan bicara itu juga harus bertanggung jawab, dan apa yang Anda omongin harus bisa dipertanggungjawabkan kan itu. Jadi tidak sesederhana yang diomongin sama orang. Ini perjuangan nama baik ini Pak Jokowi menurut saya kalau sudah masuk ke dalam level ini pasti suatu saat harus tunjukkan ijazahnya kan. Tapi di mana dia tunjukkan ijazahnya? Di depan orang yang berwenang apa pengadilan. Jokowi White Paper ke sidang umum PBB. Kita bedah forumnya. Mahkamah Konstitusi menguji norma, bukan fakta. MK tidak memeriksa ijazah. MK tidak membuktikan pemalsuan. MK hanya menilai apakah pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena itu, mencampur fakta yang belum terbukti dengan dalil konstitusional harus dilakukan secara disiplin. Ketika dalam pembelaan terlihat ada pengabaian terhadap batas kewenangan MK dan konstruksi legal standing,
Itu bukan sekedar retorika. Itu ketidakdisiplinan dalam hukum acara. Dan disinilah saya melihat ada ketergesaan. Hasrat membela klien adalah bagian dari profesi advokat. Tetapi hasrat itu tidak boleh mengalahkan ketelitian hukum. Ketika seorang ahli hukum berbicara, dan argumen hukum dibangun di atas asumsi fakta yang belum terbukti, serta diproyeksikan seolah-olah hampir pasti benar, publik akan membacanya sebagai legitimasi. Padahal hukum masih meminta bukti. Belum selesai di situ. Dalam suatu talk show, Refli mengatakan bahwa apabila ijazah Jokowi yang ditunjukkan terbukti itu asli, maka dirinya akan diam dan tidak mempermasalahkan. Narasi lalu berkembang di ruang publik. Kalau memang asli, tunjukkan saja. Kalau berani, hadir saja di sidang CLS. CLS atau Citizen Lawsuit adalah gugatan warga negara dalam ranah perdata. Objeknya bukan pembuktian pidana. Objeknya bukan menguji unsur pemalsuan. Objeknya adalah dugaan perbuatan melawan hukum dalam perspektif perdata atau administratif. Artinya, forum CLS bukan forum pembuktian pidana. Bukan tempat membuktikan ada atau tidaknya pemalsuan. Sekarang pertanyaannya, apakah seseorang wajib hadir secara fisik hanya karena opini publik mendesak? Dalam hukum acara, kehadiran diatur oleh pemanggilan yang sah. Jika Pemanggilan sudah yang sah. itu sah. Jika tidak ada kewajiban hukum untuk hadir langsung, maka kehadiran fisik bukanlah suatu keharusan otomatis. Jadi, ketika narasi berubah menjadi kalau berani, hadir saja. Itu bukan lagi pertanyaan hukum. Itu tekanan opini. Dan ketika yang dituduh didorong untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dengan hadir secara fisik, padahal beban pembuktian ada pada penuduh, maka yang terjadi adalah pembalikan prinsip. Siapa yang menuduh, dialah yang membuktikan, bukan sebaliknya. Ketika mekanisme hukum digunakan atau ditekan untuk membangun tekanan psikologis dan opini, itu disebut atau mendekati apa yang disebut dengan legal bullying. Bukan mencari kebenaran hukum, tetapi membangun tekanan. Dan ketika tekanan opini digunakan untuk membentuk persepsi publik sebelum pengadilan memutus, ruang netral hukum menyempit. Itulah yang harus kita waspadai. Bayangkan Anda di posisi itu. Nama Anda viral. Lalu seorang ahli hukum berkata, menurut keyakinan saya, 99,9% dia melakukan kejahatan. Belum ada putusan, belum ada pembuktian. Tapi opini publik sudah terbangun. Apakah itu adil? Demokrasi butuh keberanian bertanya, tetapi negara hukum butuh disiplin untuk membuktikan. Dan disitulah garis yang harus kita jaga. Saya Aryo Bimo, ini masuk akal. Apalagi dibilang ahlinya tidak bersertifikat. Widih. Sejak kapan peneliti bersertifikat? Malah jadi macan ya kan. Ini waktu Rismon jadi macan teman-teman. Sekarang bukan macan lagi dia. Jadi kucing. Coba tanya peneliti di Indonesia ini, ada nggak sertifikatnya? Waduh, mon. Saya nggak mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah tersebut dan sebagainya, karena saya belum diminta yang berwajib. Oke, belum ada pihak yang meminta untuk saya ikut terlibat dalam hal itu. Justru saya sekarang ini ingin mempertanyakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut dalam hal keberhakannya, seberapa berhaknya orang yang bersangkutan itu melakukan pengungkapan seperti apa yang sekarang sudah dilakukan, ya. Dan kita yang sipil, termasuk saya dan Rismon dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil biasa, cuma memang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengujian digital, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian pada saat kita menerima penugasan, bila itu justru baru, itulah kita seakan-akan mempunyai pangkat keberhakan untuk melakukan pengujian, dan bahkan tidak bisa dibilang tidak tersentuh, karena apa yang kita lakukan sudah atas nama hukum. Dan penjelasannya kepada masyarakat harusnya juga dibatasi, dalam arti kita harus lihat mana-mana yang menjadi konsumsi masyarakat, mana-mana yang nanti menjadi ulasan untuk masuk ke hukum.
Hal itu yang sering saya selalu ungkapkan, ya selalu istilah saya jelas sekali. Saya bilang apa yang saya jelaskan selalu adalah nanti kalau yang demi hukum itu secara penjelasan hukumnya itu selalu demi hukum dan hanya kepada orang hukum. Jadi kalau sekedar pengacara aja atau siapalah dia seorang penegak hukum bahkan polisi yang nanya, tetapi itu bukan demi hukum dalam arti bukan untuk penugasan, tidak ada suratnya kejelasan surat tugas dan kemudian bukan di pengadilan, saya nggak akan menjawab yang kayak gitu. Nah kalau ke media yang saya jawab juga hal-hal yang umum bukan hal-hal yang mendetail, karena tetap yang namanya ketenangan publik ya, ketentraman publik itu tetap harus diutamakan. Jangan sampai yang kita ungkapkan hanya sekadar isu-isu dan kemudian penguatan hukumnya, dasar hukumnya nggak jelas, kemudian malah masyarakat jadi resah. Waduh. Itulah teman-teman, perbedaan antara the real peneliti, profesional yang memang ya asli lah, pakar ahli digital forensik dibanding pakar-pakaran yang hanya ngaku-ngaku pakar. Bisa kita dengarkan tadi penjelasan Pak Abimanyu. Dia tidak akan meneliti sebuah objek ataupun dokumen kalau tidak diminta oleh penegak hukum. Dan dia hanya menjelaskan detail-detailnya mengenai penelitiannya itu kepada penegak hukum atau yang punya otoritas. Dia tidak akan menjelaskan hal itu secara detail ke penasihat hukum dan juga ke jurnalis atau wartawan atau TV atau siapapun itu, karena bisa menimbulkan kegaduhan. Dan itulah yang terjadi di kubu teroris sekarang. Roy Suryo, Rismon, Tifa baru meneliti seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, berkuar-kuar lagi di Sentana, berkuar-kuar lagi di TV sambil bawa kertas printan, ditunjukkan lagi, ini hasil penelitian saya di sini. Ini kan membuat kegaduhan. Dan kenapa Pak Abimanyu tidak menjelaskan secara detail kalau dia yang meneliti, kalau dia melakukan digital forensik? Karena bahasa-bahasa detail, bahasa-bahasa praktek itu kadang tidak dimengerti oleh orang. Dan kadang kalau orang tidak mengerti, mengiya-iyakan aja tanpa bisa melakukan cross-check. Bener nggak yang dia lakukan? Bener nggak metodologinya? Kan seperti itu. Selama ini ya, coba kalian lihat, yang percaya dengan Roy Suryo CS hanya orang-orang tua yang mungkin saja tidak paham dengan bahasa-bahasa IT. Jadi ketika Rismon berbicara, Roy Suryo berbicara dengan bahasa IT, mereka melongo aja. Oh hebat, oh keren. Kan begitu modelnya. Coba lihat, dengarkan apa perkataan Rismon beberapa hari lalu ketika dia live dan protes kepada pendukungnya, kenapa tidak ada orang-orang yang baru yang datang mendukung mereka, hanya itu-itu saja. Ya karena yang percaya sama kalian itu-itu aja, nggak ada lagi yang lain. Mungkin di media sosial banyak yang memperluas apa yang kalian ucapkan, menyebarkan kembali apa yang kalian ucapkan. Ya karena mungkin hanya sebatas konten, hanya sebatas FB Pro gitu, bukan ingin mendukung kalian sebenarnya. Seperti itu. Dan tadi Rismon di salah satu stasiun TV mengatakan bahwa salinan ijazah Pak Jokowi identik. Waduh, identik. Identik apanya nih? Jelaskan dong secara detail. Apa yang identik? Apakah ijazahnya identik kemudian asli? Atau seperti apa, Mon? Karena tadi di awal kalimatnya dia bilang ya itu kan berdasarkan penelitian dari Pak Roy Suryo. Waduh, berdasarkan penelitian Pak Roy Suryo. Berarti udah beda nih mereka nih. Udah beda nih. Padahal penelitian mereka dibukukan dalam satu buku. Namanya Jokowi White Paper. Dan tadi Bung Ade Armando mengatakan bahwa ya mereka ini udah takut gitu. Udah takut. Udah stres. Dia ini mau lepas dari jerat hukum. Tapi udah sulit. Udah nggak bisa, segala cara dilalui, segala cara diusahakan, tapi sayangnya nggak ada yang bisa tembus. Ngomong di luar sana, punya penelitian, sah, benar, tapi kok nggak berani pembuktian di pengadilan. Nah, apa-apaan ini? Harus dong diuji di pengadilan penelitian-penelitian kau itu, abal-abal nggak? Dan tadi Tifa, waduh, kena sentilan-sentilan manja dari Opung Parbela mengenai pengakuan dia kalau sebenarnya dia bukan dokter, hanya dokter. Waduh, ini bedanya cuma satu huruf nih, dokter. Jadi orang kalau ngomong kadang-kadang kalau lidahnya agak-agak keselip ya kan, itu bisa saja dia ngomong dokter padahal kedengarannya dokter gitu. Dan selama ini kalau kita dengarkan ya pendukung-pendukung mereka selalu mengatakan doktor.
Ternyata bukan. Aduh, udahlah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.